Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sholat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik karenanya bahwa Rasulullah tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, dari baginda kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Yang ketiga kalinya berdirinya saya di sini akan menyampaikan ceramah yang berjudul baca satu bab dibaca sama dia. Adalah dalam ini dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan serta menerima ujian dan takdir Allah dengan ridho tanpa mengeluh. Ciri orang yang bersabar yaitu selalu taat daripada dua, selalu menjauhi larangan Allah, juga senantiasa ridho dengan ketentuan Allah dan takut kepadanya, seperti ketika menerima musibah atau diuji dengan sakit. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam beribadah, menyelesaikan tugas, menjauhi larangan, atau ketika menerima cobaan. Yang kelima, berpegang pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah kepala gede tuh kalau nggak dikasih tahu. Main terus kepala gede. Biar kita kasih tahu ngadu kepala gede. Pala ini gedein palanya. Sebagian keteladanan orang yang bersabar yaitu satu, Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi dari surga, dia telah bertobat dan terus berbuat taat dan beribadah kepada Allah tanpa berbuat maksiat sedikitpun dan mendidik anak-anaknya yang baik. Baca satu bab. Yang kedua, Nabi Nuh ketika berdakwah selama 350 tahun lebih, namun umatnya selalu menolak, mencela dan membunuh. Hanya sedikit sekali yang taat dan beriman. Nabi Nuh alaihissalam tetap berdakwah dengan sabar sampai umatnya yang akhir diselamatkan oleh Allah dengan anugerah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim bersabar ketika menerima cobaan ketika beliau dibakar oleh Nabi Namrud dan beliau juga bersabar dalam menunaikan perintah Allah untuk berhijrah mengambil anaknya yang tercinta yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan membangun Ka'bah. Yang keempat yaitu Nabi Musa alaihissalam sabar dalam mendakwahi Raja Fir'aun dan pasukannya beliau dihina, dimukuli dan diancam dan dikejar-kejar, namun akhirnya Allah memberi kemenangan
menjadikan beliau sebagai ladang sihir dan beliau memaafkan perlakuan 9 saudara-saudaranya. Ya, karena Nabi Ayub adalah nabi yang kaya raya, istri dan anak-anaknya banyak sekali. Kemudian setan datang membakar harta anak-anaknya. Beliau jatuh miskin, akan tetapi beliau mengucapkan alhamdulillah. Kemudian beliau berkisah penyakit kulit yang sangat parah, sehingga beliau obat-obat dan tulangnya yang mengeluarkan dia busuk. Masyarakat mengusirnya ke tempat sampah. Beliau tetap bersabar, lisannya senantiasa berzikir, meskipun penyakitnya beliau alami kurang lebih 18 tahun. Nabi Ayub berdoa, Anni makanni al-jadru wa anta arhamur rahimin. Maksudnya, ya Allah, ya Rabbu, sebenarnya aku ditimpa penyakit, sedangkan Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Kemudian Allah pun mengabulkan Nabi Ayub alaihissalam. Dengan Allah, aku menjadi-jadikan maksudnya Allah berfirman, Antamkanlah kamu inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Berat surat ayat 42. Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'alimin. Artinya, maka kami pun menjalankan serupanya itu, lalu kami menyiapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan binaan mereka sebagai suatu rahmat dan dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Surat Al-Anbiya ayat 44. Yang kedua, Nabi Isa senantiasa bersabar dalam berdakwah dan beribadah meskipun pengikutnya hanya sedikit. Berikutnya, setianya berjumlah 12 orang. Kaum Yahudi dan Israel membenci kepada Nabi Isa alaihissalam dan mempengaruhi bangsa Romawi yang sedang menjajah mereka untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Namun Allah mengalahkan Nabi Isa, mengangkatnya sebagai raja.
memuliakan dan mendapatkan pahala dari Allah. Yang ketiga, pahalanya dibalas berlipat ganda tanpa mengenal Allah. Firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Surat Al-Qiyamah ayat 10. Yang keempat, mendapat kesembuhan, pertolongan, dan kemenangan di dunia sampai di akhirat. Yang kelima, mendapatkan keselamatan dan ketenangan hati, tidak mudah terkena duka maupun khawatir. Karena mendapatkan keteguhan hati, sehingga tidak mudah mengeluh maupun berputus asa, bahkan yakin pada pertolongan Allah. Adapun yang terbaca itu terakhir. Lalu kata hati adalah tugas dan perbuatan hati untuk selalu merendah, menempatkan diri dengan sebaik-baiknya menghadap Allah dan kaum mukminin. Ciri-ciri orang yang berhati yaitu satu, menghargai orang yang lebih tua. Dua, menyayangi orang yang lebih muda. Tiga, menolong orang lain. Empat, mendengarkan nasihat orang lain dan mentaati yang baik. Lima, tidak suka membanggakan diri atau menceritakan kelebihan diri sendiri maupun sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ibadul rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang berjalan menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Surat Al-Furqan ayat yang kedua. Yang keenam, tidak memilih teman karena kaya atau miskin, tetapi memilih yang berakhlak mulia. Yang ketujuh, berbuat sopan dan lembut dalam bertutur kata dan bergaul. Selalu ada rendah hati dalam kehidupan Rasulullah, yaitu satu, mengucapkan salam jika bertemu bersama muslim, termasuk kepada anak-anak, dan terkadang bercanda dengan mereka. Dua, bekerja dan membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Tiga, mau menerima hadiah meskipun sudah permen. Empat, menerima saran, usulan, dan pendapat seperti madam musyawarah, masukan strategi perang, dan menentukan keputusan dari kawalan perang dan lain-lain. Boleh dalam berkata, Inna Allaha awha ilayya at-tawada'u hatta la yaqtab ahadun ala ahadin wa la yaqi ahadun ala ahadin. Artinya, sesungguhnya Allah mewangikan kepadaku agar kalian sering berhati dan sehingga tak seorang pun berbangga-bangga atas lainnya, dan tidak seorang pun berbuat wewenang-wewenang atas lainnya. Hadis riwayat Muslim.
Tiga, saling menghormati dan bersama orang-orang yang terhormat di sisi Allah. Empat, menentukan kesatuan dan keselamatan serta kejayaan umat. Lima, diangkat derajatnya oleh Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Lama tawadda'a ahadun billahi illa rafa'ahu Allah." Yang artinya, dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah kecuali Allah pasti meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. 6. Terhindar dari api neraka karena kita dari sifat Allah. La yadkhulul jannata maka nabi qadihi misqal dzarratin min kibr. Ini akan surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sedikit sifat sombong maupun kibir. Hadis riwayat Muslim. Salah satu hal itu yaitu menyadari bahwa manusia makhluk yang lemah. Bergaul bersama kawan-kawan yang berakhlak mulia dan tidak aku maupun sombong. Juga bersilaturahim sesering mungkin pada kaum fakir, miskin, dan anak-anak yatim dengan yang tidak kuat dan ikut prihatin dengan keadaan mereka ketika berusaha menghibur mereka. Yang keempat, banyak mengalukan ayat-ayat Islam para nabi dan para sahabat muhajirin dan ansar. 5. Banyak membaca riwayat para tokoh dan ulama. 6. Lalu mengingat bahwa tawaduk perintah Allah dan Allah mengangkat tinggi derajat orang yang tawaduk di sisinya. 7. Mengingat kebaikan dan kelebihan orang lain. Yang ke-8, mengingat kekurangan diri dan tidak menunjukkan kelebihan diri kepada orang lain. 9. Mengingat keutamaan tawaduk di sisi Allah. 10. Lalu mengingat keburukan sifat Allah untuk dia dan menghindarinya. Mungkin dia saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.